Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Baik anak-anakku semuanya, santri dan santriwati TPQ Aridho dan yang bukan santri TPQ juga yang ikut. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena pada kesempatan sore hari ini kita bisa mengikuti kajian bersama, kajian untuk remaja dan anak-anak. Kenapa kita harus bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin? Karena ini adalah kegiatan yang pertama kali kita lakukan, dan ini insya Allah menjadi sebuah kegiatan berkelanjutan yang nanti akan menjadi bekal bagi para santri semuanya, ya. Di masjid ini, di TPQ ini, anak-anakku semuanya belajar Islam bersama-sama dengan teman-temannya, bersama dengan ustadzah-ustadzah, ya. Nanti didampingi juga dengan ustadz, ya. Nah, mari bersama-sama kita bersolawat kepada Nabi kita, Nabi terakhir, teladan kita, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan kita berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu menunjukkan bahwa kita mencintai Rasulullah. Ada yang kenal Rasulullah? Ada yang kenal Rasulullah? Pernah ketemu dengan Rasulullah? Enggak semuanya. Enggak kenal Ustaz. Baik, sebelum dilanjutkan, perkenalkan Ustaz di sini bernama Ustaz Eko Wahyudi, ya. Panggil saja Ustaz Eko. Ustaz tinggal di blok U6, ya. Insya Allah nanti setiap pekan semoga Ustaz selalu diberikan kemudahan bisa bertemu dengan anak-anakku semuanya. Setiap Jumat sore kita akan belajar Islam bersama-sama, ya. Baik anak-anakku semuanya, pertanyaan tadi belum dijawab. Siapa yang kenal dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Gak ada yang kenal. Baik, anak-anakku semuanya, Ustadz pun juga kalau ditanya kenal enggak kenal gitu ya. Kalau kenal di mana gitu ya. Nah, tetapi kita semuanya pernah mendengar nama beliau, yang pernah mendengar dari cerita-cerita orang tua kita, cerita-cerita ustadz-ustadzah kita, guru-guru kita di sekolah, bahwa dulu lama sekali, ya, sekitar 1400 tahun lebih yang lalu, ada seseorang yang lahir bernama Muhammad, ya.
Pada umur 40 tahun beliau diangkat sebagai nabi terakhir bagi umat ini, bagi umat Islam. Nah, sehingga cerita sampailah kepada kita saat ini, ya. Kita tidak pernah tahu orangnya bagaimana, tingginya seberapa, warna kulitnya bagaimana, rambutnya lurus, keriting, ngombak atau bagaimana kita tidak tahu. Tetapi kita tahu itu, cerita itu dari guru-guru kita semuanya. Insya Allah melalui forum ini, kajian ini, setiap Jumat sore ini kita nanti semakin mengenal Rasulullah dan juga sekaligus mengenal Allah Subhanahu wa taala dan juga mengenal agama kita, yaitu agama Islam. Baik anak-anakku semuanya, santri dan santriwati TPQ Arido, pada kesempatan sore hari ini izinkan Ustadz akan membahas sekilas, ya, tentang agama kita. Agama kita apa? Islam. Di Indonesia ini kira-kira ada berapa agama? Ada 6. Apa aja? 1 Islam, 2 Kristen, 3 Katolik, 4 Hindu, 5 Buddha, 6 Konghucu. Nah, di Indonesia, di negara kita ada 6 agama ini yang diakui oleh pemerintah. Nah, kajian sore ini yang akan kita bahas ada 3. Ada berapa? 3. 1, maaf, sebelum masuk ke pembahasan ini, judulnya apa sih Ustadz? Ya, nah judulnya adalah Islam agamaku yang sempurna, ya. Islam agamaku yang sempurna. Itu judul dari kajian kita sore hari ini. Sengaja materi ini, tema ini, judul ini dibawakan pertama kali agar kita semakin cinta dengan agama kita. Nah, baik anak-anakku semuanya, alhamdulillah banyak yang membawa buku catatan, ya. Yang belum membawa buku catatan minggu depan bawa ya buku catatan, ya. Nah, baik anak-anakku semuanya, dari judul ini nanti ada 3 hal yang akan kita bahas. Islam agamaku yang sempurna. Yang pertama yang akan kita bahas nanti yaitu tentang agama, ya, baik dari bahasa Indonesia maupun dari bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Arab kita menyebutnya ad-din, ya, agama. Yang kedua yang akan kita bahas nanti yaitu tentang Islam, karena agama kita, ya, agama Islam. Dan yang ketiga yaitu tentang Islam yang sempurna. Nah, baik. Yang pertama, ya, kita bahas dulu agama. Mungkin di sekolah, ya, sudah 1 tahun tidak masuk sekolah, ya. Masuk sekolah mungkin beberapa jam saja di sekolah lalu pulang lagi, ada yang tidak sama sekali ke sekolah, gitu ya. Oleh guru-guru kita di sekolah, guru agama, guru PAI, atau oleh ustadz-ustadzah kita di TPQ, pernah, Ustadz yakin pasti pernah dijelaskan agama, ad-din. Agama adalah ini, gitu. Kira-kira agama itu apa? Ayo, ada yang bisa? Agama adalah AGAMA. Agama adalah, nah, baik anak-anakku semuanya, ada yang tahu nggak agama itu apa? Agamamu apa? Agama saya Islam. Tetangga saya ada yang Kristen, di sana ada yang Hindu, di sana ada yang Buddha, di sana ada yang Katolik, di sana ada yang Konghucu. Nah, ada 6 agama di Indonesia. Agama itu apa sih? Halo? Halo? Baik.
Agama itu ya, ad-din itu dalam bahasa yang sederhana artinya adalah aturan hidup. Apa? Aturan hidup. Agama. Ada juga yang menyebut, tapi yang ini nggak usah ditulis ya. Dulu waktu Ustadz masih SD itu dijelaskan begini. Agama terdiri dari dua kata, a dan gama. A itu tidak, gama itu morat marit. Apa namanya? Tahu morat marit? Berantakan. Nah, berarti agama itu tidak berantakan. Tidak berantakan berarti sama dengan apa? Teratur. Nah, agama itu artinya dari kata ad-din dalam bahasa Arab yang artinya yaitu aturan hidup. Yang belum kelas 1 SD angkat tangan. Ada yang belum kelas 1 SD? Yang masih TK? Yang masih TK ada? Oke, baik. Semuanya kan sudah rata-rata kelas 1 sampai SMP gitu ya. Ada yang SMA? Ada. Guru SMA ada. Baik. Nah, Ustadz ingin bertanya, kalau agama itu adalah aturan hidup, ya coba ini kita bicara tentang aturan ya. Sebutkan satu saja aturan di sekolah, satu saja. Coba. Yang Putri, ayo sebutkan satu saja aturan di sekolah. Ya. Tidak boleh mencontek saat ujian, pinter. Nah, satu lagi, yang sebelah sana sudah, sekarang yang sebelah sini, yang Putri dulu. Ayo sebelah sini, satu saja aturan di sekolah. Ayo, satu saja aturan atau tata tertib. Nah, kalau bahasa yang lainnya tata tertib di sekolah apa? Satu. Ayo, apa? Ya, sana lagi. Apa? Gimana? Oh, baik. Menghargai guru pada saat guru berbicara menerangkan di depan kelas. Oke, itu dua contoh tata tertib atau aturan di sekolah. Sekarang yang mas-mas, yang laki-laki, yang putra, sebutkan satu aturan di sekolah. Ayo, Hilmi, satu saja aturan di sekolah, tata tertib di sekolah. Ya. Tidak boleh membuat gaduh di sekolah. Tidak boleh membuat gaduh di sekolah. Betul. 3 contoh aturan tata tertib yang kalian sebutkan tadi itu betul semuanya. Itu adalah aturan di sekolah. Lalu bagaimana kalau aturan dalam kehidupan, dalam kehidupan kita, mulai dari kita lahir cenger itu gitu ya, lahir ke dunia sampai kita saat ini, nah, sampai kita nanti dewasa, tua, sampai kemudian meninggal, pasti ada aturannya kan? Nah, ada aturan yang mengatur itu, dan itu adalah aturan Islam. Nah, pertanyaannya Ustadz, pada saat tadi itu ada aturan tata tertib di sekolah, misalkan ada tata tertib yang kita tidak taati, ada tata tertib peraturan yang tidak kita lakukan, tidak kita jalankan dengan baik, kira-kira akibatnya bagaimana? Apa yang kita dapatkan? Dimarahi oleh guru. Apa? Enggak. Yang keras. Apa? Iya, maaf, enggak dengar. Yang hidup jadi kacau. Nah, ada lagi yang putra sekarang. Kalau tadi kan sudah disebutkan tuh peraturan di sekolah, tata tertib di sekolah. Kalau misalnya ada aturan tata tertib tidak dilaksanakan dengan baik, apa yang terjadi? Apa yang akan kita dapatkan sebagai murid? Ayo, apa Mas?
Kalau tidak tertib di sekolah, apa yang kita dapatkan? Apa Mas? Baik, silakan duduk. Nah. Baik, yang pasti pada saat siswa tidak mengikuti tata tertib di sekolah, maka kita akan dapat sanksi, ya, dapat hukuman dari sekolah, dapat teguran dari sekolah. Nah, begitu pula pada saat di kehidupan ini, kita hidup mulai dari lahir, ya, kemudian tumbuh dewasa sampai saat ini, sampai nanti tua, terus kemudian meninggal lagi, semuanya ada aturan, dan aturan itulah yang dinamakan dengan agama. Kalau kita beragama Islam, maka aturannya aturan apa? Aturan agama Islam. Nah, baik, itu yang pertama, agama atau adil. Agama tadi artinya apa? Aturan hidup, yaitu segala macam peraturan yang ada dalam kehidupan kita. Ustadz, saya kok masih tidak paham ya, maksudnya aturan hidup itu bagaimana? Contoh, tak kasih contoh ya. Tadi pagi subuh bangun tidur, yang kita lakukan setelah bangun tidur apa? Sebelum, ya, bagus, sebelum wudhu, masuk bangun tidur langsung wudhu. Melek dulu, berdoa, ya, doanya bagaimana? Allahumma barik lana. Ayo, bangun tidur bagaimana doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, ya. Alhamdulillah saya dibangunkan dari kematian sementara. Bangun, berdoa, alhamdulillah, mengucapkan doa. Lalu setelah itu, ya, ke kamar mandi. Ada yang mandi, ada yang enggak. Terus wudhu, ya, wudhu persiapan sholat subuh. Lalu sholat subuh. Ini aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diajarkan melalui Rasulullah. Bangun tidur, ya, berdoa, lalu kemudian wudhu, ada yang mandi, terus kemudian sholat subuh. Setelah sholat subuh zikir, ya, berdoa. Agak siang sedikit, oh maaf, sebelum siang kan setelah mandi kita keluar pakai baju. Mau pakai baju kita berdoa, ya, sambil bercermin, ada doa pakai baju, doa bercermin, ya. Doa itu semuanya adalah aturan. Agak siang mau sarapan, kok lapar, mau sarapan, mau makan, berdoa. Selesai makan, selesai sarapan, berdoa lagi. Lalu sholat duha, lalu berangkat sekolah, mau sholat duha berdoa, ya. Mau berangkat sekolah berdoa, mau belajar berdoa, selesai belajar berdoa lagi, ada doanya sampai siang, ya. Siang waktunya mau sholat zuhur, sebelum sholat zuhur wudhu dulu, sholat, zikir, lalu siang makan siang, mau makan lagi, berdoa lagi, dan seterusnya sampai mau tidur berdoa lagi, ya. Bahkan tidur itu diatur, ada aturannya di dalam Islam, ya. Nanti berikut-berikutnya akan kita jelaskan. Sebagai contoh begini, pada saat kita mau tidur, sebelum tidur kita harus berdoa. Berdoanya gimana? Bismillah. Alhamdulillah hafal semuanya. Tapi jangan dibaca sekarang. Nah, ini tidur sih, ya. Nanti malam, ya. Rasulullah nambahi. Penjelasan Rasulullah itu bukan hanya doa tok. Sebelum tidur bukan hanya berdoa saja, ditambah, selain berdoa tadi, ditambah membaca surat Al-Fatihah. Setelah itu kalau hafal membaca ayat kursi. Hafal ayat kursi? Nah, hafal tidak apa-apa, yang ayat kursi misalkan belum hafal, ditambah 3 kul
Qul huwallah, Qul falaq sama Qul an-nas. Nah, baru kemudian tidur, dan tidurnya pun bukan tiba-tiba ujuk-ujuk langsung geblak, langsung baring, langsung mungker, enggak, tapi miring ke kanan, sebelah kanan di bawah, nah miring. Nah, itu aturan. Tadi Ustaz sebutkan dari bangun tidur sampai bangun siang beraktivitas sampai tidur lagi. Nah, itu semuanya diatur dengan detail, ya. Diatur, itu namanya aturan, ya. Nah, makanya Islam itu disebut sebagai sebuah agama, sebagai adin, karena agama artinya aturan hidup. Baik. Yang kedua, sekarang kita masuk ke bahas yang kedua, yaitu membahas Islam. Ada yang tahu Islam artinya? Islam. Ada yang tahu? Angkat tangan. Nanti dapat hadiah. Islam artinya apa? Nah, Islam, Isya, subuh, luhur, asar, maghrib, kan? Nah, Islam itu secara sadar atau tidak sadar itu adalah singkatan dari sholat 5 waktu yang kita lakukan. Tapi bukan itu artinya Islam, ya, bukan, ya. Islam, sebelum masuk ke artinya Islam, agama tadi itu ada berapa? Ada 6. Dari ke-6 agama ini, hanya satu agama yang spesial, yaitu agama kita ini, agama Islam. Kenapa kok spesial, Ustadz? Spesialnya di mana? Apakah pakai telur gitu ya? Kayak spesial. Nah, enggak. Spesialnya adalah karena agama Islam ini diberi nama Islam. Islam itu berasal dari bahasa Arab. Dan langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ngasih nama. Bukan seperti agama yang lain. Contoh, agama yang lain itu ada agama Nasrani, baik itu yang Protestan maupun yang Katolik, semuanya Nasrani. Agama Nasrani disebut Nasrani itu karena, mohon maaf, Tuhannya penganut Nasrani siapa? Isa, atau orang Nasrani menyebutnya Yesus. Nah, itu dilahirkan di sebuah kota yang bernama Nazaret di negara Palestina saat itu. Ya, ada sebuah kota namanya kota Nazaret, dan Nazaret itu berada di sebuah negara itu namanya Palestina pada saat Nabi Isa dilahirkan. Nabi Isa itu lahir di kota Nazaret. Ibunya Nabi Isa namanya siapa? Siapa? Maryam, kayak nama roti, ya. Itu untuk mudah mengingat, ya. Oh, roti Maryam, Siti Maryam, berarti Nabi Isa anaknya, ya. Nah, ini adalah orang soleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi nabi dan rasul. Dilahirkan di Nazaret dan dianggap oleh pengikutnya ini sebagai Tuhan. Nah, sehingga pengikutnya ini disebut sebagai orang Nasrani. Ada lagi agama Buddha. Agama Buddha itu asalnya dari mana? Agama Buddha itu diberi nama Buddha karena orang yang menyebarkannya, orang yang menyebarkan ajaran agama Buddha itu bernama Buddha Gautama, yaitu orang mana? Orang jauh sana, gitu ya. Nah, yang bernama Buddha Gautama ini, sehingga disebut agamanya adalah agama Buddha. Berikutnya, agama Hindu. Agama Hindu yang banyak kita temui di Bali, ya. Dari mana?
nama Hindu itu? Ada yang tahu? Biasanya sering kita tonton di TV-TV. Siapa? Dari mana? Agama Hindu berasal dari sebuah daerah yang bernama daerah Hind, yaitu di negara India, ya. India. Dari negara India, negaranya Sahrukan, ya. Tahu pastinya. Nah, disebutkan di sana, ya, lahir dari sana, terus menyebar ke seluruh dunia, termasuk masuk ke Indonesia. Nah, ada lagi agama Konghucu. Konghucu juga begitu, disebarkan dari orang Cina, ya. Ada lagi agama yang tidak diakui di Indonesia tetapi ada di dunia. Apa itu? Agama Yahudi. Agama Yahudi, agamanya orang-orang yang berada di negara Israel, yaitu negara yang saat ini sedang menjajah negara Palestina. Nah, kenapa disebut orang Yahudi, agama Yahudi? Karena dulu agama ini yang membawa adalah bernama Yahuza. Pengikutnya namanya Yahudi. Yahuza itu siapa? Yahuza itu adalah anak dari Nabi Yakub, ya, Yakub alaihissalam. Nah, baik. Terkait dengan Islam, agama kita ini belum masuk ke arti, ya, arti Islam. Nanti tunggu dulu. Islam itu apa sih artinya? Ayo, apa sih artinya Islam? Artinya Islam itu ada beberapa, tapi untuk hari ini kita bahas satu saja. Islam itu artinya as-salamah dalam bahasa Arab. As-salamah. Apa? As-salamah. Nah, as-salamah itu apa artinya, Ustaz? As-salamah itu artinya dalam bahasa Indonesia artinya bersih hati. Apa? Bersih hati. Nah, pernah mendengar kata-kata ini dari ustadz-ustadzah atau guru-guru di sekolah, ustadz-ustadzah di sekolah atau di lagu? Di dalam tubuh seseorang itu ada segumpal darah, segumpal daging. Kalau daging atau darah itu baik, maka baiklah seluruh tubuh. Kalau segumpal darah itu buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Pernah dengar itu? Nah, segumpal darah itu apa? Hati. Nah, artinya apa? Anak-anakku semuanya, santri dan santriwati, Islam itu mengajarkan kita kebersihan. Islam sangat mengajarkan kita tentang kebersihan. Kalau orang hatinya bersih, maka nanti dia akan berpikirnya juga akan berpikir bersih. Setelah berpikir, dia akan berbuat, bertingkah laku, bertindak. Tindak lakunya nanti juga akan baik. Hatinya bersih itu maksudnya bagaimana? Tahu Ustaz, saya kok nggak bersih, apa hatinya dicuci begitu jadi bersih? Enggak. Hati bersih itu artinya hati kita ini kita jaga tidak terkotori dengan perasaan-perasaan yang buruk, perasaan-perasaan yang jahat. Perasaan-perasaan yang buruk, yang jahat itu apa? Satu, iri kalau temannya mendapatkan sesuatu kenikmatan. Contoh, emas yang paling di ujung dapat hadiah sepatu baru, misal, dapat kado dari saudaranya berupa sepatu baru. Terus ada yang lihat, kalau yang lihat itu berpikir, wih kok enak oleh sepatu baru, jane aku kudune sing oleh, misalnya gitu ya. Seharusnya saya ini yang dapat, dia nggak layak dapat. Nah, itu namanya iri yang buruk. Nggak boleh, itu namanya mengotori hati. Nah, ada lagi hati yang kotor tadi, ya.
Yaitu contohnya kita yaitu orang yang selalu berpikir negatif. Contoh begini, tadi mau berangkat ke masjid, waduh saya mau berangkat ke masjid, budal nggak ya? Engkau budal kira ono kancane, engkau budal gak izin, engkau budal gak telat. Nah akhirnya wis nggak budal. Nah akhirnya nggak berangkat. Nah itu berawal dari hati yang kotor. Tapi kalau berpikir, kalau hatinya bersih, ya Allah saya ingin berangkat, meskipun hujan saya bawa payung, jalan pelan-pelan, insya Allah nanti ke masjid ketemu teman-teman, akhirnya berangkat. Nah itu tadi, kalau hatinya baik, bersih, maka nanti pikirannya juga baik, juga bersih, tingkah lakunya juga baik, juga bersih. Satu ulang, Islam itu artinya salah satu artinya yaitu as-salamah. As-salamah artinya bersih hati. Nah, atau hati yang bersih boleh, dibalik boleh. Maksudnya bagaimana tahu Ustaz? Islam sangat menjaga kebersihan. Kita sebagai orang Islam diajarkan untuk selalu menjaga kebersihan. Mulai, mohon maaf, mandi pakai sabun, keramasan pakai sampo, gosok gigi, itu semua adalah ajaran Islam. Ini ada kisah ini di provinsi Papua. Tahu Papua? Yaitu sebuah provinsi yang paling timur yang ada di Indonesia. Mohon maaf, di sana masih ada beberapa daerah yang tidak memakai baju seperti kita. Gitu. Orang-orang pedalaman, mohon maaf, yang tidak memakai baju kayak kita, karena tinggalnya yang di dalam hutan, tidak di dalam rumah-rumah kayak kita begini. Nah, dan mereka hampir tidak pernah mengenal, tidak tahu yang namanya mandi, tidak tahu yang namanya sabun. Sabun itu apa sih? Itu tidak tahu, begitu. Nah, sampai satu ketika ada seorang ustaz yang dia berdakwah ke sana, yang dia bawa apa? Yang dia bawa itu sabun mandi yang bisa kita temukan setiap hari di rumah kita. Itu ternyata bisa dijadikan sebagai sarana berdakwah, mengajak orang yang awalnya tidak beragama Islam menjadi beragama Islam hanya dengan berbekal sabun. Ustadz ini datang ke suku-suku pedalaman itu, ya, mengenalkan mandi itu apa sih, gitu. Kemudian diajari, banyak orang diajak ke mana? Ke sungai. Karena di sana nggak ada kamar mandi kayak kamar mandi kita, itu nggak ada. Adanya sungai, gitu. Karena di dalam hutan adanya sungai-sungai. Orang-orang disuruh minggir baris di tepi sungai, disuruh nyemplung giliran. Lalu sabun yang utuh tadi dipotong-potong kecil-kecil, dibagikan ke satu-satu orang, disuruh basah-basahan, nyemplung basah-basahan, habis itu disuruh mensabuni badannya. Nah ternyata setelah disabuni kan harum loh, ya kan? Sabunnya harum loh, kok wangi, kok bersih. Yang awalnya kulitnya banyak tanahnya, setelah kena air digosok begitu kan bersih. Nah orang-orang ini heran, ini apa? Ini ajaran apa ini? Lalu Ustadz ini menjelaskan, ini adalah ajaran Islam. Nah saat itulah kemudian sekian banyak orang itu masuk Islam hanya karena sabun, gitu. Karena ajaran tentang mandi, gitu. Nah anak-anakku semuanya, ini yang harus kita contoh, ya. Kalau kita mau ke kamar mandi, kalau kita mau masuk ke kamar mandi atau WC umum atau dimanapun, di masjid, atau misalkan kita berhenti di pom,
mau ke toilet, kalau kita mau masuk kamar mandi, apa yang kita lakukan? Apa? Berdoa. Berdoanya bagaimana? Bismillah. Doanya bagaimana? A'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, lindungilah saya dari setan perempuan dan setan laki-laki. Kenapa kok doanya seperti itu? Berarti di dalam kamar mandi itu ada setannya? Ya. Rumahnya setan itu adalah kamar mandi. Berarti di rumah kita ada setannya? Ya. Tempatnya di mana? Di kamar mandi. Kalau kita ingin masuk kamar mandi, jangan langsung buka nyelonong saja, atau mau keluar kamar mandi langsung keluar saja, jangan. Ya. Khawatir waktu dibuka kita kan nggak tahu. Ya. Waktu dibuka ngintip orangnya. Jinnya gitu, setannya ngintip kita. Nah, tapi kalau kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, itu seakan-akan, siapa yang sering nonton film Naruto? Nah, ya ada yang lain. Yang mbak-mbak sering pernah nonton film Naruto? Oke, nah di dalam film Naruto itu kalau orangnya mengeluarkan cakra, mengeluarkan ilmu, itu selalu di kanan kirinya itu keluar gelombang-gelombang begitu ya. Nah, seperti itulah kalau kita mau masuk kamar mandi, insya Allah kondisinya seperti itu. Kita berdoa dulu, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kita berdoa seperti itu, lalu sama Allah langsung kita itu seakan-akan dilindungi. Ada pelindung melindungi diri kita. Kita masuk kamar mandi, setan yang ada di WC, yang ada di kamar mandi itu tidak bisa melihat kita, sehingga pada saat mohon maaf, pada saat kita buka pakaian, ya, setan tidak bisa melihat kita. Mohon maaf, kalau misalkan tiba-tiba kita di depan begini, pakaian kita terbuka, malu enggak? Malunya minta ampun gitu ya. Tetapi terkadang kita tidak malu loh sama jin, sama setan yang ada di kamar mandi, karena kita lupa masuk kamar mandi, tidak membaca doa. Ayo, doanya masuk kamar mandi bagaimana? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Setelah berdoa, masuk kamar mandi dengan kaki kiri. Masuk kamar mandi pakai kaki kiri. Kalau masuk ke masjid pakai kaki kanan. Jangan kebalik. Jangan disamakan. Kalau mau masuk masjid, nah ini pakai kaki kanan. Kalau masuk ke WC pakai kaki kiri. Kalau keluar dari WC, keluar dari kamar mandi, kaki kanan. Kalau keluar dari masjid, kaki kiri. Nah, waktu di dalam kamar mandi kita jaga kebersihan kita. Yang BAB, BAK disiram dengan bersih sampai tidak tersisa, tidak berbau. Karena nanti kalau itu bersisa berbau, setan yang ada di dalam kamar mandi akan senang. Dan orang berikutnya yang masuk kamar mandi kan tidak tahu tuh. Nah, misalkan mohon maaf, ada yang habis kencing, nyiramnya tidak bersih, bau toh. Nah, terus kemudian ngambil air, ternyata nyiprat, terpercik, cipratannya kena pakaian. Nah, akhirnya jadi najis. Nah, setan seneng yang begitu-begitu itu, yang najis-najis itu seneng gitu. Nah, oleh sebab itu, anak-anakku semuanya, salah satu dari arti Islam tadi itu adalah as-salamah, yang artinya hati yang bersih. Dari hati yang bersih menjadikan perbuatan jadi bersih, ya. Islam cinta kebersihan. Begitu juga di rumah. Selain di kamar mandi, kebiasaan yang sering lupa kita lakukan itu adalah pada saat makan. Halo? Pada saat apa? Makan.
Pada saat mau makan kita berdoa bagaimana? Allahumma gimana? Robbana atina. Kok wakina ada benar terakhir? Gimana? Ayo doa mau makan. Nah, baik lana. Nah, itu doanya ya. Sebelum kita makan kita berdoa. Kenapa kita mau makan mau minum itu berdoa? Minimal kalau kita tidak hafal baca doa panjangnya, minimal kita membaca basmalah, yaitu bismillah. Dengan begitu setan yang ada di sekitar kita itu, setan itu ya bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat mereka. Kalau kita membaca doa, maka makanan kita itu dilindungi. 100% makanan yang kita makan itu untuk diri kita. Kalau kita sebelum makan berdoa. Tetapi kalau kita lupa berdoa, makan, minum banyak begitu, lupa berdoa, ingat-ingat sudah kenyang, sudah gelegean gitu. Nah, maka pada saat lupa itulah setan itu makan bersama dengan makanan kita. Kalau kita makan tidak dengan berdoa, maka saat kita makan itu setan itu sedang makan mengincipi makanan kita, minuman kita, ya. Meskipun hanya segelas air minum, kita tidak membaca basmalah, maka setan itu juga minum bersama minuman kita. Sehingga ada hadisnya, ada setan-setan itu yang gemuk-gemuk, setan yang gendut-gendut. Setan yang gemuk-gemuk ini bagaimana? Adalah setan-setan yang setiap hari, setiap waktu diberi makan oleh manusia. Diberi makannya bagaimana? Wong saya nggak pernah ngasih makan. Yaitu pada saat kita lagi makan tapi kita tidak berdoa. Tuh. Oleh sebab itu berdoa sebelum melakukan kegiatan itu harus dibiasakan. Apa hubungannya Ustaz dengan kebersihan? Selesai makan, nih yang harus dibiasakan. Piring yang kita pakai makan, gelas yang kita pakai minum, sendok garpu, selesai makan langsung dibawa ke belakang, kita cuci sendiri, dikorai sendiri, selesai langsung ditaruh ke tempat piring, tempat sendok, tempat gelas, selesai. Jangan ditumpuk di belakang nunggu ibunya, uminya atau mamanya yang korah-korah. Jangan. Kita korai sendiri. Kenapa? Kok harus kita sendiri yang membersihkan? Karena pada saat kita taruh plek gitu, misalkan ibu kita sedang capek, sedang lupa, mungkin yang akan nyucinya nanti atau besok pagi misalkan. Nah, sisa-sisa makanan yang ada di tempat cuci piring itu kan kotoran, ini korah-korahan, itu akan menjadi makanan setan. Apalagi kalau ada tulang-tulang, bekas tulang, duri, bekas-bekas sayur-sayur, wah itu setan seneng banget. Nah, jangan sampai kita membuat setan itu jadi gemuk-gemuk, gitu ya. Jangan mau, ya. Selesai makan, selesai itu ya, dibersihkan, dicuci, ditaruh lagi ke tempatnya. Nanti kalau mau maam lagi tinggal diambil lagi, begitu. Nah, itu bahwa Islam itu mencintai kebersihan. Salah satunya mencintai kebersihan itu, contoh yang terakhir adalah kalau yang laki-laki adalah perintah untuk berkhitan, ya, sunat khusus laki-laki, ya, harus sunat, ya, harus khitan agar bersih, ya. Terus kemudian untuk yang perempuan, untuk yang mbak-mbak nanti menjelang dewasa, menjelang remaja, umur 9 tahun, 10 tahun harus pandai menjaga kebersihan, khususnya bau badan. Perempuan, wanita itu lebih cepat bau badannya muncul dibanding dengan laki-laki. Jadi harus betul-betul dijaga, ya. Oke, nanti belajar dari ibunya, dari mamanya, ya. Nah,
Itu yang kedua ya. Islam artinya tadi apa? As-salamah. Artinya hati yang bersih. Sekarang terakhir. Yang ketiga, Islam yang sempurna. Islam yang sempurna. Ini yang ketiga. Kalau yang pertama tadi apa? Agama atau ad-din yang artinya apa tadi? Aturan hidup. Yang kedua, Islam. Islam artinya as-salamah yang artinya hati yang bersih. Sekarang terakhir ketiga, Islam yang sempurna. Pernah melihat bulan purnama? Bulan purnama itu bentuknya begini atau begini? Nah, begini ya, bunder ya, bukan begini ya, begini ya, bunder ya, lingkaran. Itu namanya bulan purnama, lingkarannya sempurna. Kalau yang masih begini disebut dengan bulan sabit. Ini belum sempurna, masih kroa. Kalau sempurna nanti akan melingkar, bunder. Nah, apa tahu Ustaz hubungannya bulan purnama yang sempurna dengan Islam? Artinya kalau sempurna itu kan penuh ya, utuh. Maka Islam yang sempurna itu artinya semua di kehidupan kita, semua ajaran yang ada di dalam Islam itu sudah sempurna, tidak ada yang kurang. Maksudnya apa? Contoh, Islam itu mengatur urusan pribadi diri sendiri, mengatur diri kita, mengatur kalau tadi lapar mau makan berdoa dulu, mau ke kamar mandi berdoa dulu, mau berpakaian pakai doa, mau tidur berdoa. Itu adalah aturan untuk diri sendiri, ya toh? Nah, berikutnya aturan terhadap keluarga. Anak harus berbakti kepada kedua orang tua. Anak harus sopan kepada guru-gurunya, sopan kepada orang tua. Itu semuanya diatur oleh Islam. Orang tua memberikan nafkah kepada anak itu diatur dalam Islam. Dalam contoh lain, dalam bermasyarakat, dalam bertetangga, Rasulullah itu sampai bilang begini, kalau kita itu mengaku beriman kepada hari akhir, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada nabi, maka kita harus berbuat baik dengan tetangga. Ada nih teman-temannya yang bertetangga, baik tetangga di lorong, di blok, bertetangga di perumahan, di desa, itu harus berbuat baik. Nah, Islam juga mengatur masalah ibadah, sholat, zakat, puasa, haji, infak, sodakoh, apalagi. Nah, mengaji, menghafal, tahfidz, semuanya diatur oleh Islam. Masalah ibadah, begitu juga masalah akhlak juga diatur oleh Islam. Bagaimana cara kita ya berakhlak kepada orang tua kita? Kalau mau keluar rumah pamit dulu, salim dulu, cium tangan dulu, ya toh. Kalau di sekolah ke ustadz-ustadzahnya, ke guru-gurunya, nah itu akhlak yang diajarkan oleh Islam. Dan coba nabi pertama kali nabi siapa? Nabi Adam. Nabi Adam itu kira-kira agamanya apa? Ayo, Nabi Adam itu agamanya kira-kira apa? Hafal 25 nabi? Nah, hafal ya. Nah, 25 nabi dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh sampai kemudian terakhir Nabi Muhammad SAW, agamanya adalah agama Islam. Semuanya dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad agamanya adalah agama Islam. Kalau Ustaz, kalau agamanya Islam berarti dari dulu sudah ada sholat? Belum.
Sholat zamannya Rasulullah, zamannya Nabi Muhammad. Ajarannya adalah ajaran Islam, tetapi ada beberapa perbedaan. Dari nabi-nabi dulu, agama Islam itu hanya untuk orang-orang di kaumnya itu. Orang-orang di masyarakat itu hanya orang di negara itu. Ajarannya untuk di daerah itu saja. Tidak untuk seluruh dunia. Kalau Nabi Muhammad itu satu ajarannya Islam sama dengan nabi-nabi terdahulu, tetapi untuk manusia di negara manapun. Tetapi kalau dulu ada nabi ini, misalkan nih contoh, yang saat itu bersamaan dengan ada Nabi Yakub, ada Nabi Yusuf, nah, ada Nabi Isa, ada Nabi Zakaria. Nah, ini berada di daerah-daerah. Ada Nabi Musa, daerahnya beda-beda. Lah ajarannya hanya untuk daerah itu saja, ya. Tetapi kalau ajaran di Nabi Muhammad ini untuk seluruh ya manusia yang ada di bumi, ya, di negara manapun. Islam yang ada di Gria Nagari maupun Islam yang ada di Australia sana, maupun Islam yang ada di Arab Saudi, maupun Islam yang ada di Amerika sana, ada di Prancis, ya, ada di mana lagi? Di negara-negara manapun itu semuanya sama. Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, nabinya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, anak-anakku semuanya, doa yang sering kita lantunkan itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya, berilah kebaikan baik selama di dunia maupun nanti di akhirat, dan selamatkan saya, keluarga saya, semuanya, kita semuanya dari api neraka, agar kita terhindar dari masuk neraka. Artinya Islam ini mengatur semua kehidupan kita, ya. Baik anak-anakku semuanya. Oke, sekarang Ustadz ulang terakhir kesimpulan. Islam agamaku yang sempurna. Yang kita bahas tadi ada 3. Yang pertama, arti dari agama. Agama atau adim tadi artinya apa? Aturan hidup. Yang kedua, Islam. Islam artinya as-salamah. Artinya as-salamah apa? Hati yang bersih. Islam mencintai kebersihan. Kita harus merawat kebersihan kita, diri kita, rumah kita, lingkungan kita. Terakhir, Islam yang sempurna. Artinya apa? Ya, Islam mengatur diri kita, keluarga kita, tetangga kita, mengatur Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, mengatur kehidupan di dunia dan di akhirat. Baik, sekian dari Ustadz. Jika ada pertanyaan silahkan, boleh. Ada yang mau bertanya? Yang bertanya boleh pulang duluan. Baik, baik anak-anakku semuanya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ustaz cukupkan. Mari bersama-sama nanti setelah selesai, ya, jangan langsung pulang ya. Kita tutup dulu dengan doa, tutup dengan baik. Nah, lalu apa yang sudah dicatat, apa yang sudah perdengarkan tadi, yang sudah didengar, disampaikan kepada temannya, disampaikan kepada ayah bundanya di rumah, ke bapak ibunya, ke abi uminya di rumah, ya, kepada masnya, mbaknya atau adiknya di rumah. Temannya yang hari ini belum bisa ikut, minggu depan diajak, ya. Baik, sekian dari Ustadz. Bersama-sama mari kita tutup dengan membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim. Kita berikutnya membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis, doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Terakhir apa? Doa ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Ustadz mohon maaf jika mungkin ada yang kurang berkenan, dan jangan kapok ya. Minggu depan datang lagi ya, yang istiqomah ya. Temannya diajak, diingatkan. Demikian, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.